Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tangguh Dwi Prasojo dari SMAN 109 Jakarta dengan guru informatika pembimbing saya Pak Sofyan Hidayat, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang berpikir komputasi. Kita masuk ke pendahuluan dulu, latar belakang. Sebenarnya computational thinking itu adalah suatu pendekatan berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan terstruktur menggunakan prinsip-prinsip dasar dari ilmu komputer. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang konsep computational thinking, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana keterampilan ini dapat membantu meningkatkan cara berpikir kita dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada alasan mengapa kita harus belajar computational thinking. Yang pertama itu adalah skor PISA. Grafik di gambar ini itu memperlihatkan posisi Indonesia dalam pemeringkatan PISA pada tahun 2022. Indonesia menempati peringkat ke-69 atau posisi ke-12 terbawah dalam daftar dengan total skor 1108. Jadi dalam total ada 80 negara yang mengikuti skor PISA ini. Indonesia menempati ke-12 terbawah. Kita menjadi negara yang masih kurang dalam skor PISA. Skor PISA sendiri itu adalah skor PISA ini adalah skor yang menggambarkan tentang berpikir komputasi. Jadi ada beberapa soal dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengerjakan soal tersebut jika ada dengan beberapa poin-poin gitu. Jadi kalau pilihan A itu adalah poin terbanyak dalam soal tersebut, skor negara tersebut akan meningkat. Nah, alasan kedua itu adalah pentingnya berpikir komputasi. Jadi sekarang di dunia ini adalah banyak orang yang membutuhkan computational thinking ini. Jadi semakin bagus computational thinking kita, semakin bagus juga kemampuan berpikir kita. Sekarang juga ada HOTS gitu, high order thinking skill. Jadinya ada itu tingkatannya remembering, lalu yang kedua lanjut ke understanding. Jadi kita mengingat, memahami, yang ketiga applying itu menerapkan, yang keempat ada creating, analyzing, dan evaluasi. Jadi yang pertama itu kita mengingat, yang keduanya memahami, yang ketiga itu menerapkan, yang keempat itu evolusinya, kita membuat atau menganalisa atau mengevaluasi hal tersebut. Lanjut ke alasan ketiga, dunia kita ini sudah masuk ke industri 4.0. Jadi teknologi industri masa kini sudah sangat maju yang banyak membutuhkan AI. Jadi semuanya itu tentang AI. Jadi ketika kita tidak memiliki kemampuan berpikir komputasi yang baik, kita akan tertinggal oleh zaman. Alasan keempat ini adalah di kurikulumnya. Dalam kurikulum Merdeka ini, computational thinking sudah masuk dalam jenjang sekolah dasar. Jadi di sekolah dasar ini ada integrasi computational thinking di mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, di jenjang SMP ini pengembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Jadi kurikulum Merdeka itu computational thinking udah masuk di jenjang sekolah dasar, dan mata pelajaran informatika jadi pelajaran yang wajib di jenjang SMP. Kita masuk ke definisi computational thinking. Computational thinking atau CT adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. CT adalah kemampuan untuk berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantu. Masuk ke contoh computational thinking ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, kita bisa menentukan arah rute ke sekolah. Jadi kalau misal kita pakai Google Maps gitu, Google Maps-nya menentukan arah yang cepat. Cuman kita tahu kalau jalan yang dikasih sama Google Maps itu jalannya lagi rusak atau lagi diperbaiki. Nah, kita bisa menentukan sendiri jalannya yang lebih jauh sedikit, cuman lebih aman. Yang kedua, penjualan. Misal kita bisa bikin nasi goreng yang enak, terus kita bikin nasi goreng itu di acara keluarga besar. Kata saudara kita, nasi goreng ini enak, ini bisa dijual nih. Nah, ketika kita udah mau menjual nasi goreng itu, kita harus memikirkan alat-alat yang mampu untuk
bikin nasi goreng ini yang mumpuni juga buat bikin nasi goreng yang banyak. Misal wajan yang biasanya hanya wajan yang sedang, kita beli wajan yang lebih besar biar bisa nampung misal 5 porsi sekali masak gitu. Efisiensi waktu juga. Nah, solusi biar skor PISA atau negara Indonesia ini punya orang-orang yang mempunyai computational thinking yang baik, atau solusi agar skor PISA kita naik, tidak yang terlalu di bawah-bawah banget. Solusinya agar meningkat gitu, kita bisa mengerjakan soal-soal bebas. Bebas itu menyediakan soal yang berbagai tingkat. Bebas itu menyediakan soal dengan berbagai tingkat, jenjang dan kesulitan yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan soal tersebut dengan berpikir komputasional. Mengerjakan soal-soal bebas, solusinya itu ada bebas yang menyediakan soal dengan berbagai tingkat, jenjang dan kesulitan yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan soal tersebut dengan berpikir komputasional. Jadi ngerjain soal-soal bebas ini akan menjadi bekal untuk semua murid di Indonesia untuk bisa meningkatkan skor PISA pada tes selanjutnya. Jadi menurut saya itu aja penjelasan tentang berpikir komputasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.